saksi. Kesembuhan Bu Pita, orang tuanya mungkin. Belum. Ada? Haleluya. Mungkin ada yang Tuhan percayakan? Pak Aristo, Kak Marta. Iya. Saya tadi lihat ada proses pengguntingan bulu domba ya. Setelah dombanya itu digunting, saya lihat dombanya itu dikalungin kalung emas. Lalu ada kayak apa? Ya ada yang apa itu namanya? Liontinnya ya, yang gantung gitu di kalung emasnya. Emas juga gitu. Terus saya nggak cuma ngeliat itu, tapi saya ngeliat kupingnya juga dikasih anting gitu. Kuping dombanya. Saya sih nggak ngerti artinya apa sih. Tapi itu yang saya lihat. Itu aja. Terima kasih. Ya, langsung ya. Ya, silakan Kak. Ya, kalau saya dipercayakan Tuhan, David itu dikasih bunga ya. Bunganya itu indah. Bunga itu warna pink, pink, pink apa ya? Kayak seperti pink rose gitu warnanya. Warna pink itu kan banyak ya. Tapi warnanya itu pink rose begitu. Nah, terus wajah David itu bersinar seperti kayak bintang-bintang begitu, tapi yang kilat-kilat begitu ya. Nah, itu yang dipercayakan Tuhan. Terus waktu kita nyanyi Tuhan Yesus baik gitu ya, hati kita itu dipenuhi Tuhan dengan sukacita, dan semua kita kairos bergembira di dalam lagu itu. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ya, bantu terus doa dalam doa supaya saya terus benar-benar tercetak dan tercipta sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Kak Marta buat penglihatannya. Terima kasih juga buat Pak Aristo. Sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ada lagi, kita angkat pujian. Ku cinta Kau, kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Sepanjang hidupku Kau sertai. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Urabasakara lamaya sikirini. Kru rapakata karama sikirama. Mari Bapak Ibu yang di rumah dimanapun engkau berada. Mari kobarkan Roh Kudus di dalam dirimu, di dalam hatimu. Mari ambil 1 menit ini untuk engkau berbahasa-bahasa baru. Engkau bebas mengutarakan ekspresi cintamu kepada Tuhan. Kirala bayasta karala maya kata karamataka. Kri karala mayasa karala mayaku. Hinarala Yesus Tuhan. Mari jemaat Kairos, bikin tu nuruluka. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang tak pernah terlambat. Dan Tuhan yang juga tidak terlalu cepat. Dia Tuhan yang selalu tepat pada waktunya menolong saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Naikkan syukurmu. Haleluya. Kirala basya karala mayakai. Kinarala mata karala maya syukoronomo. Mari bertahan beberapa menit ini. Bikanta karala maya sakai. Kobarkan api Roh-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus Tuhan. Kinaralama syakarabata karalama. Haleluya. Oh. Dinaralamu, syanaralamaralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hidupku, ku mau katakan Kau Tuhan yang baik. Sepanjang hidupku, ku menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan berkata buat teman-teman Kairos, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan.
Sekalipun engkau mengetahui keberadaanmu sama seperti Daud ketika ada di Ziklag. Bagaimana istri dan seluruh keluarga pasukannya dijarah oleh musuh. Bagaimana seluruh ternak, harta benda yang dimiliki oleh Daud diambil oleh musuh. Bahkan pasukan-pasukan yang mengikuti Daud awalnya mendukung. Lalu kalau mereka mengalami kefrustasian, mereka hampir saja membunuh Daud dengan melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud tidak gentar dan tidak panik ketika orang-orang mulai meninggalkan dia. Daud berkata kepada salah satu imam untuk dia meminta jubah doa, baju efod. Lalu dia berdoa dengan mengenakan jubah efod. Lalu Daud karena memiliki gaya hidup yang begitu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku boleh mengejar musuh-musuh itu? Dan Daud bertanya yang kedua, Tuhan, apakah aku menang? Tuhan berkata kepada Daud dalam kepanikan Daud masih bisa mendengar suara Tuhan. Kejarlah, engkau akan mendapatkan semua yang hilang dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kepanikan, kekalutan, ketakutan, kecemasan, di tengah proses yang begitu bertubi-tubi yang kau hadapi, pastikan telingamu masih bisa mendengar suara Tuhan. Pastikan rohmu masih terkoneksi dengan sorga. Kiralamaya sikirini mikai. Jangan besarkan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaanmu. Sebab yang menyertai engkau bukan manusia. Yang menyertai Kairos adalah Tuhan yang dahsyat. Mari sekali lagi naikkan syukurmu, Bapak Ibu. Kurabakata kayana ya sikirini mikai. Naikkan sembahanmu. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami bangga kepadamu Tuhan. Aku bangga kepadamu. Aku bangga. Kau Tuhan penolong penyelamatku. Itaramu. Kini aku berserah. Ku tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu. Katakan sama-sama, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tetaplah berdiri di atas firman-Nya. Sekalipun engkau tidak ada dasar untuk berharap, kini aku berserah. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah.
pada rancangan-Mu. Bagiku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Yuk, jadikan ini menjadi doa kita. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti ku kan setia sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap terus ikuti panggilan-Mu. Sekalipun kami tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun secara alam roh, Engkau berkata kepada kami bahwa kami berbuah lebat. Kami ini mengalami sumur yang membual-bual. Tapi terkadang secara fakta, kami sering sekali fakta itu menghimpit kami. Tetapi kami percaya bahwa yang fakta ini bisa Tuhan ubah menjadi kebenaran. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Berkatilah Kairos dengan firman-Mu pada malam ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya percaya malam ini adalah malam yang berbahagia. Lagu tadi itu sangat memberkati saya secara pribadi. Ketika saya mengalami sebuah keterpurukan, kehilangan, lagu itu menceritakan bahwa kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan, sekalipun kita ada di titik terendah, di mana semua menggerogotin ekonomi, keberadaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi iman selalu berkata di hadapan Tuhan bahwa aku akan mengikuti panggilan-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Saya akan percaya ada banyak Kairos bertanya-tanya di dalam hati. Pesan Tuhan begitu hebat kita terima mulai dari bulan 10 sampai kita memasuki awal tahun. Tuhan berbicara dengan begitu tegas tentang keberadaan Kairos di masa yang akan datang. Dunia sedang mengalami keterpurukan, dunia sedang mengalami proses masa-masa sulit. Tetapi Tuhan berfirman secara khusus dan Tuhan memberi sebuah penegasan bahwa Kairos itu berbuah lebat. Bahkan sumur yang sudah ditutup, Tuhan pakai juga tangan kita, orang-orang di sekitar kita,
untuk membuka sumur itu kembali. Tetapi ada banyak hal yang saya dapati di tengah-tengah Kairos. Tuhan masih mendapati kita, masih terus berjuang dengan proses dan keberadaan. Bahkan kita masih terus menghadapi persoalan dan pergumulan, baik tentang karakter, baik tentang ekonomi, baik tentang keluarga. Tetapi saya percaya, ikut Tuhan tidak ada yang instan. Yang sudah dengan saya katakan amin. Tuhan tidak mencetak kita untuk menjadi orang yang gampangan. Tapi Tuhan mencetak Kairos untuk menjadi orang yang membawa sejarah. Dan pembuat sejarah itu. Kita ada di generasi yang dimana semua berubah-berubah. Semua tidak ada lagi yang pasti. Baik itu musim. Baik itu tentang cuaca. Baik itu tentang ekonomi. Semua mengalami perubahan. Dalam satu malam bisa sebuah keadaan bisa berubah. Tetapi saya mau beritahukan sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa Kairos. Tuhan akan buat engkau berbeda. Haleluya. Kita mau belajar hari ini tentang firman Tuhan. Kadang ketika kita ngotot sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ingin berubah, ingin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi sering sekali bukan yang baik di luar datang. Tapi terkadang fitnah, persoalan, pergumulan, justru semakin kuat menghimpit kita. Tapi saya mau beritahukan Kairos. Jangan pernah sejengkal pun engkau menyerah. Terus bergerak, terus bertumbuh, terus berakar di dalam Tuhan. Karena yang menyertai engkau, itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya beri satu rema pada malam hari ini. Nggak nyambung. Saat kita butuh Tuhan, sepertinya jawaban sorga, tut, 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 atau disebut dengan telolit, tulalit. Seperti tak ada jawaban dari sorga. Seperti sorga seolah-olah tidak mendengar dering yang kita panggil. Seperti tulalit begitu. Tapi saya mau beritahukan, di masa tulalit itulah Tuhan mau you and me. Tetap antara kita dengan Tuhan. Bukan antara kita dengan masa lalu. Karena masa lalu kita sudah beres. Haleluya. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-22. Ini yang tadi pagi, Bapak Ibu, di rumah kami sudah dimulai doa setiap jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar pengumuman saja. Siapa tahu bisa. Siapa tahu nyambar. Gitu? Jam 10 pagi itu dari Senin sampai Jumat, itu kita ada doa pujian penyembahan sampai jam 11. Dan saya merasakan kuasa doa itu. Saya merasakan dampak dari semakin bertekunnya berdoa. Ya, memang nggak ada yang tambah, harta benda, pelayanan, nggak ada yang tambah. Tapi pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Haleluya. Karena Tuhan bilang carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Yang lain itu. Biarkan waktu Tuhan yang nambah. Haleluya. Nah, saya beri satu rema pada malam ini, nggak nyambung atau tulalit. 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membaca Bapak Ibu. Supaya kita memperhatikan baik-baik tentang kehidupan Daud. Tadi juga ada pesan Tuhan, nubuatan tentang Daud di Ziklag. Bagaimana tapi Daud dalam kepanikannya, dalam tekanan yang hebat, Daud tetap konsisten di dalam berdoa. Engkau boleh mengalami goncangan yang hebat, tetapi jangan tinggalkan roh doamu. Haleluya. Kairos, biarlah roh doamu terus menyala-nyala. Yang sudah dengan saya katakan, amin. Haleluya.
Kita baca, Bapak Ibu baca di rumah, saya baca sendiri biar Bapak Ibu mendengar. Demikian firman Tuhan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Ya, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Tuhan kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud masuk ke hutan Kerot. Berbagilah kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti Bapak Ibu sudah sangat begitu familiar dengan cerita tentang Daud di Gua Adulam. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Daud mencetak, Tuhan pakai Daud untuk bagaimana Tuhan pakai Daud mencetak 400 orang ini menjadi pasukan-pasukan yang gagah perkasa. Dari 400 pasukan ini, ada 30 jenderal yang Tuhan pakai untuk menjadi pengawalnya Daud. Di dalam 30 jenderal ini, ada 3 orang terbaiknya Daud, yang satu hari bisa melawan, dalam satu hari bisa melawan 1.000 dan ratusan orang. Jadi dalam satu malam dia bisa membunuh ratusan dan ribuan musuh. 30 jenderal, di dalam 30 jenderal ini ada 3 orang yang Tuhan pakai bagaimana menghancurkan musuh dalam satu malam, ribuan dan ratusan orang. Dan sebelum mereka tercetak menjadi pahlawan atau jenderal-jenderal yang luar biasa, atau pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa, mereka itu awalnya ketemu di Gua Adulam. Di Gua Adulam, Daud pun masuk ke Gua Adulam itu bukan dengan titel seorang raja. Tapi Daud masuk di Gua Adulam dengan sebuah situasi pelarian. Daud mengalami pelarian karena apa? Karena dikejar oleh bapak mertuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya beri sebuah rema nggak nyambung? Bapak Ibu dengar baik-baik. Daud sebelum menjadi raja, dia mendapat urapan dari Samuel bahwa Tuhan yang memilih Daud karena Daud Tuhan dapati hatinya berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat Daud, Tuhan kirim Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja di Israel. Bapak Ibu dengar baik, tidak lama dari dia mengurapi Daud, Tuhan mengizinkan Daud mengalami promosi. Dia berhadapan dengan Goliat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, semua orang memuji dan memuja Daud bahwa Daud menghabisi musuh berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Saul menaruh cemburu kepada Daud. Dan Saul berulang kali merancangkan untuk supaya Daud terbunuh di medan pertempuran. Tetapi Daud tetap terus dibela oleh Tuhan. Dan sebelum Daud pun diundang untuk diurapi, Daud tidak diundang oleh ayahnya. Dan ketika Daud pun mau menghadapi Goliat, kakak-kakaknya begitu merendahkan Daud. Ketika Daud sudah dipuja-puja oleh rakyat, Saul berusaha untuk membunuhnya. Sehingga Daud pergi dan melarikan diri dan masuklah dia ke Gua Adulam.
Di Gua Adulam ada 400 orang. Saudara dengar ini baik, untuk kita mau melihat bagaimana Tuhan membawa kita terus menggenapi, untuk kita terus melihat Tuhan menggenapi janjinya buat kita. Dengar ini teman-teman, Bapak Ibu saya terkasih. Di Gua Adulam, boleh nggak Daud egois? Boleh nggak Daud berkata, masalahku lebih besar karena menghadapi orang nomor 1 di Israel. Kalian jangan ganggu aku. Kalian jangan berurusan dengan aku. Aku lagi emosi ini. Aku jangan diganggu ya. Kalau aku diganggu nanti, habis kalian semua. Tuhan mau bilang sama kita, ketika engkau dalam proses, jangan terjebak untuk mengasihani diri sendiri. Daud, ketika di Gua Adulam, satu hal yang dia minta kepada Tuhan, bangkitkan jiwa gembalaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu Daud menghantam Goliat dan dia mempresentasikan kehebatannya di hadapan Saul, Daud pernah bilang begini, beruang dan singa ku koyakkan mulutnya kalau ada yang mengganggu domba-dombaku. Tuhan membangkitkan yang pertama adalah jiwa gembala oleh Daud. Sehingga Daud tidak terjebak untuk mengasihani diri sendiri. Daud tidak mengakui bahwa masalahnya lebih hebat dari teman-temannya. Daud tetap mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar dan hebat. Bapak Ibu dengar baik, Alkitab mencatat tidak ada Daud mengajar tentang di Gua Adulam tentang peperangan. Tetapi Daud, bagaimana di Mazmur, Daud berkata di Gua Adulam dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, terutama dia mengaktifasikan panggilan Tuhan di dalam dirinya. Bahwa Daud adalah nature-nya seorang gembala, seorang raja, seorang pemimpin. Bicara tentang gembala itu bisa juga bicara pemimpin, bisa juga bicara tentang seorang raja. Daud mengaktifasi panggilan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika dia melihat 400 orang itu, dia melihat bahwa jiwa-jiwa itu lebih penting daripada persoalan dia. Oh, haleluya. Tuhan mau berkata kepada kita buat Kairos, bahwa di tengah kondisi situasimu yang begitu sulit, dengar baik, tahun ini engkau tahun berbuah lebat, sumur yang tertutup Tuhan akan buka. Tuhan mau engkau bangkit dan jangan mengasihani diri sendiri. Tuhan mau engkau bergerak untuk melayani dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan mau di tengah kelemahanmu, engkau memberitakan Injil. Di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, engkau tetap bersaksi dimanapun engkau berada, bahwa Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jangan terjebak untuk mengasihani diri sendiri. Sekalipun ada banyak ancaman, ada banyak perkataan-perkataan yang melemahkanmu, sekalipun ada banyak persoalan yang tiba-tiba muncul menerpamu, dengar baik, Daud tidak menangis, tidak terjebak untuk mengasihani dirinya. Oh, kenapa Saul begitu kejam sama aku? Kenapa Saul, aku sudah tolong Saul, kenapa Saul membenciku? Daud tidak menghabiskan waktunya untuk meratapi Saul yang mengejarnya. Tetapi Daud menghabiskan waktunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku bernubuat buat Kairos, jangan habiskan waktumu untuk menangisi keadaan, tetapi habiskanlah waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, Rakaya Sakaramataka. Aku melihat Kairos, kau terus dibawa Tuhan bergerak dari langkah yang satu ke langkah yang lain. Sebab proses itu tidak akan pernah menghancurkanmu. Haleluya. Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apakah Daud jadi raja karena membunuh Saul? Daud tidak mengotori tangannya untuk menghabisi orang yang mengecewakannya. Daud tidak menjadi raja karena membunuh Saul. Daud menjadi raja karena waktu Tuhan sudah tiba atasnya. Waktu ada beberapa kali kesempatan untuk dia ingin membalas Saul, Daud justru tidak mau mengotori tangannya. Tuhan mau bilang kepada Kairos,
Untuk kau berjalan dalam penggenapan rencana Tuhan, yang pertama, jangan kau mengasihani dirimu. Yang kedua, jangan pernah engkau punya niat untuk membalas apa yang orang buat dalam dirimu. Ingatlah, engkau naik bukan karena engkau menjatuhkan orang-orang di sekitarmu. Engkau naik bukan karena engkau cari muka di sekelilingmu. Engkau naik karena memang sudah waktunya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menarik. Yang pertama, jangan mengasihani diri sendiri. Yang kedua, jangan ada niat untuk membalas. Karena terkadang yang menyakiti kita ini bukan justru orang luar. Tapi sering sekali kita kadang-kadang mau putus asa. Kita kadang-kadang mau lemah. Kita kehilangan semangat, justru bukan dari luar. Kadang pasangan, anak, orang tua, sekeliling yang terbaik, teman-teman, sahabat. Kadang-kadang tanpa kita sadarin, justru tekanan itu lebih banyak dari orang dalam. Tapi saya mau bilang kepada kita, bahwa musuhmu bukan orang. Musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan istrimu, musuhmu bukan anakmu, musuhmu bukan mertuamu, musuhmu bukan manusia. Tapi musuhmu adalah iblis. Iblis harus diinjak-injak. Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Haleluya. Jangan pernah ada niat untuk membalas. Ingat ya, suatu saat kalau kita udah punya dendam begitu, tunggu ya, kapan kau susah. Jangan. Daud tidak menunggu Saul susah. Ingat cerita Saul dan Daud? Saul bukan mati di tangan Daud. Saul mati di tangan musuh, orang Filistin. Ingat, waktu ada orang yang melaporkan bahwa Saul itu dibunuh, padahal Saul yang minta untuk tombaknya ditancapkan ke badannya supaya Saul jangan mati di tangan Filistin. Saul yang minta sama ajudannya, tancapkan tombakmu itu di tubuhku. Dan itu dilaporkan kepada Daud. Yang melaporkan itu dihabisi sama Daud. Karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Betapa Daud menghormati orang yang dipakai Tuhan. Keluarga kita adalah orang yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Suami kita dipakai Tuhan. Istri kita dipakai Tuhan. Anak kita dipakai Tuhan. Mertua kita dipakai Tuhan. Sekeliling kita dipakai Tuhan. Jangan niat untuk menyingkirkan mereka. Sebab terkadang kita diizinkan Tuhan dipertajam sama pasangan kita, anak, mertua, dan orang tua kita. Untuk kita tuh menempel sama Tuhan. Haleluya. Tadi penglihatan Pak Risto, domba itu domba itu digunting bulunya. Kalau kita nggak dibersihkan, kalau bulu itu nggak dihabisin sama gembala, nanti domba itu mati bukan karena kelaparan. Domba itu mati bukan karena cuaca. Domba itu justru mati karena bulunya. Tuhan hari ini berfirman buat kita. Kita justru kadang mati bukan karena iblis merancangkan sesuatu. Kita justru mati semangat kita. Karena apa? Karena kita nggak mau diubah sama Tuhan. Kita nggak mau bertobat di hadapan Tuhan. Kita nggak mau dikikis kedagingan kita ini. Kita nggak mau diperbaiki kesalahan-kesalahan kita ini. Dan dosa paling besar adalah pembenaran diri sendiri. Itu dosa paling besar. Itu sebabnya Kairos untuk berbuah lebat. Tahun ini tidak ada pembenaran diri sendiri. Apa yang Tuhan katakan, itu yang harus kita hidupi. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa khusus keluarga-keluarga Kairos. Banyak tengah-tengah keluarga Kairos yang hari-hari ini sedang
setan porak-poranda. Rumah tangga, ada mau digugat cerai, ada yang mau ditinggalkan. Saya mau bilang sama Kairos, ingat, semua itu terjadi. Kadang kita teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan gak ubah itu orang? Tuhan kenapa itu orang kejam sekali? Kenapa kata-katanya begitu kasar? Tuhan mau bilang sama kita, sebelum aku mau ubah orang yang kau minta itu, kita yang harus diubah dulu sama Tuhan. Haleluya. Pak Andre, Tuhan mau ubah hidupmu. Tuhan mau habisi bulu kau yang terlihat mahal itu. Yang kau bangga dengan bulu itu. Tuhan mau kikis habis sampai gundul. Dan ingat Yohanes 15, kalau berbuah lebat, Tuhan bilang, dibersihkan loh. Jadi ingat, kita berbuah lebat itu bukan soal tentang kita mendapat janji. Kita berbuah lebat itu berbuah-buah roh. Berbuah-buah pertobatan. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Ada 9 buah roh. Itu yang harus berbuah-buah lebat. Amin. Haleluya Kairos. Ketika kita mengalami yang namanya tekanan, biarlah kasih itu melimpah. Sukacita itu melimpah. Kesabaran itu melimpah. Pengendalian diri itu melimpah. Gak asal-asal udah gak kuat. Mau ingin cerai, mau ingin pisah. Gak suka, udah gak mau bicara dengan pasangan. Bertobat. Tuhan tidak mau itu ada di tengah-tengah Kairos. Tuhan mau Kairos selalu punya hati yang taat dan setia. Tuhan mau di tengah-tengah Kairos, Tuhan mendapati hatinya adalah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Haleluya. Nah, kita belajar lagi Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, ini baik sekali, dahsyat sekali. Saya 2 jam merenung ini tadi pagi. 2 jam saya cuma 5 ayat ini aja. 2 jam saya merenung. Saya diberkati sekali. Di ayat yang ketiga, coba kalian bisa bantu saya buka di gimmicknya. Di ayat yang ketiga, dia bilang begini. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab. Di Moab itu negeri tempat Rut, nenek moyangnya, neneknya berasal. Dari Bethlehem ke Moab. Karena Daud kakeknya kan si Boas, si Rut, Naomi, gitu. Lalu dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Tuhan kepadaku. Ini menarik Bapak Ibu. Di tengah Daud punya tekanan hebat. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kairos. Tetap yang terutama, kita harus mengasihi keluarga kita. Daud masih punya orang tua. Dia masih memperhatikan orang tuanya supaya aman. Tuhan mau bilang sama kita buat di tengah-tengah Kairos dengar baik. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan buat teman-teman Kairos. Sehebat apapun kau berbuat baik sama orang, ingat baik, keluarga terutama yang harus ditolong. Haleluya. Kita belajar dari Daud yang Tuhan kokohkan kerajaannya. Sehingga dari Daudlah lahir Mesias. Ada 25 generasi baru Yesus lahir. Dan orang selalu ingat bukan Yesus anak Yusuf. Orang selalu ingat Yesus anak Daud. Kenapa? Karena Daud mengutamakan keluarganya. Daud mengutamakan orang tuanya. Tuhan mau bilang sama Kairos hari-hari ini. Sehebat apapun kau berbuat baik sama orang, ingat, Tuhan mau keluarga yang terutama. Suami sayangi istrimu. Istri hormati suamimu. Anak-anak biarlah engkau tunduk dan hormat kepada orang tuamu. Haleluya. Haleluya. Daud bisa enggak egois? Udahlah bapak mama aku kan udah punya kehidupan sendiri. Tetapi dia memikirkan bagaimana keluarganya aman dulu. Tuhan mau bilang sama Kairos, jangan pernah salah cara berpikir kita. Kita terutama orang yang kita jaga perasaannya. Oh, kalau teman kerja kita perjuangkan.
Tapi untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, banyak kali alasan kita. Itu nggak di Kairos. Di Kairos orang baik semua. Di Kairos orang-orang yang punya hati mengasihi keluarga. Saya khotbah untuk diri saya sendiri aja. Supaya saya bertobat. Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ini waktunya untuk mau berbuah lebat. Biarlah yang pertama mencicipi Tuhan. Yang kedua yang mencicipi itu adalah suami, istri, dan anak-anak kita. Haleluya. Katakan sama-sama, yuk. Aku percaya yang menikmati buah lebat itu, Tuhan mendapati manis. Keluargaku mendapati manis. Katakan amin. Amin. Saya berdoa, keluarga-keluarga Kairos dengar baik. Orang lain kita menangkan supaya terima Yesus. Tapi istri, anak, suami kita, gitu kita ada persoalan, kayak nggak kita lihat itu keluarga. Kayaknya kita pengen habisin semuanya. Dengar baik. Daud sangat menyayangi keluarganya. Saya rindu, Kairos, biarlah engkau dibanggakan, dimuliakan bukan karena mulut dari orang, tetapi dari mulut pasangan dan anak-anakmu. Keluargamu bangga kepadamu. Haleluya. Yang ketiga, di ayat yang kelima. Tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keren. Saya mau ajak Bapak Ibu bahwa Daud itu selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kan ceritanya dia ini kan hidup dalam pelarian toh. Kira-kira kalau udah 400 orang di gua itu kira-kira kedengaran nggak sih sama Saul? Banyak loh 400 orang loh. Tapi Daud nggak pernah mau pergi ke satu tempat kalau nggak ada Tuhan di situ. Daud selalu bergerak kalau Tuhan ada di situ. Ingat peristiwa Nuh? Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Coba, kalian bisa ikutin saya? Kejadian 7 ayat yang pertama. Lihat. Jadi kalau Tuhan, ingat baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu. Tuhan yang suruh Nuh masuk ke bahtera. Berarti sudah ada Tuhan di bahtera. Mau sehebat apapun goncangannya, kapal itu nggak akan pernah bisa roboh. Karena ada Tuhan di bahtera itu. Katakan amin. Kita harus percaya kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan sudah ada di masa depan. Jangan pernah kita bergerak, bertindak tanpa Tuhan di depan. Itu sebabnya saya rindu Kairos, apa yang Tuhan katakan, kerjakan. Karena kalau Tuhan sudah ngomong, dan kau lakukan, maka Tuhan ada di masa depan. Dan Kejadian 8 ayat yang ke-16, di situ dia bilang masuk. Di ayat yang ke-16, pasal yang ke-8, di situ dia bilang, ayo Kak, Bang David. Lihat Kejadian 8 ayat 16 dia bilang, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi ketika disuruh masuk, Tuhan ada di bahtera. Ketika disuruh keluar, Tuhan memberkati tanahnya si Nuh. Bayangkan habis tsunami, habis air bah. Mana mungkin menanam Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan sudah mendahului langkah Nuh. Tuhan sudah ada di masa depannya Nuh. Mana ada di tengah-tengah air bah langsung bisa menanam. Tapi Tuhan karena ada di depannya, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Sama seperti Daud. Daud bilang, aku nggak mau pergi dari Gua Adulam, sekalipun aku dalam kejaran. Bayangkan 400 orang tercetak jadi pasukan Bapak Ibu. Ingat, Tuhan pakai Daud mencetak 400 orang ini dari yang rusak menjadi pasukan. Bukan untuk niat membalas dendam sama Saul. Tapi Tuhan cetak 400 pasukan ini untuk menjadi teman sekerja Daud,
untuk memerintah di Israel. Kalau nanti pun kau berbuah lebat, Kairos, jangan pakai kesempatan itu untuk membalas dendam. Tapi pakailah momentum itu untuk kau punya hati kasih kepada semua orang. Kalau engkau bisa mengasihi orang yang mengasihimu, nggak ada upahmu. Tapi kalau engkau mengasihi orang yang menyakiti hatimu, besarlah upahmu di bumi dan di sorga. Ada sukacita. Nabi Gad berfirman, pergilah dari gua Adullam ni Daud. Daud tidak bertanya, kemana? Daud terus melangkah. Karena Daud mempercayai, kalau Tuhan suruh aku pergi, berarti Tuhan ada di masa depanku. Kalau Tuhan yang suruh Kairos apapun, bergeraklah. Karena Tuhan sudah menunggumu di hari esok itu. Karena Tuhan akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mencatat ini. Bayangkan 2-3 jam ini 5 lembar cakap-cakap sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hebat banget ya. Saya sering khotbah tentang Gua Adullam. Tapi saya mencatat begini. Daud tidak mau ada di satu tempat yang tidak ada penyertaan Tuhan. Kadang kita paksa diri kita untuk kita ada di tempat itu. Padahal Tuhan nggak ada di situ. Jangan paksakan keinginanmu untuk Tuhan genapi. Tapi paksakanlah dirimu untuk kau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Ingat cerita Musa? Di Keluaran 32 ayat 32. Ayo Kak, tolong Kak sekali lagi Kak. Satu ayat lagi Kak. Puji Tuhan. Kak Epa boleh bergabung dengan kita. Pak Hendra boleh bergabung dengan kita. Bu Pipin boleh bergabung dengan kita. Wow, saya sangat bersuka cita hari ini banyak sekali yang hadir. Saya rindu. Makasih Pak Gabe, Bu Apri bisa bergabung. Keluaran 32 ayat 32 bisa kita baca sama-sama. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Salah satu tokoh dalam kitab suci, yaitu Musa. Tadi Nuh, Daud, sekarang Musa. Daud bilang, aku nggak mau jalan kalau Tuhan nggak ada di situ. Nuh disuruh Tuhan masuk, dia masuk. Disuruh Tuhan dia keluar. Kenapa? Tuhan ada di bahtera itu. Dan Tuhan ada juga di luar bahtera itu. Dan ini sekarang tentang Musa. Musa bilang, Bapak ngomong sama bangsa Israel, Bapak ngomong sama Musa, aku nggak mau jalan sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu keras tengkuk, berdosa. Tapi Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kau nggak jalan di depanku, aku nggak mau jalan. Aku nggak mau jalan. Untuk apa aku jalan? Lebih bagus aku mati di situ daripada Tuhan nggak ada di situ. Hapus kiranya namaku dari kitab kehidupan. Bapak Ibu dengar baik. Penting Kairos harus berjalan dengan Tuhan. Jangan hidup dan berjalan di dalam pembenaran dirimu sendiri. Tuhan mau di tengah engkau mengalami proses yang hebat. Jangan kau mengasihani diri sendiri. Engkau harus bangkit. Terus kobarkan panggilan Tuhan dalam dirimu. Kalau engkau panggilanmu adalah roh doa. Kalau panggilanmu adalah seorang pekerja yang mengandalkan Tuhan. Mari, aktifkan itu. Jangan habiskan waktumu hanya untuk terus bekerja tanpa engkau punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ingat, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Kadang-kadang di kantor itu tempat yang terbaik itu adalah toilet. Kalau Bapak Ibu punya ruangan, siapkan waktumu. Kalau kau nggak punya ruangan, kau bisa di mobil, berjam-jam ketika macet, kau bisa menyembah Tuhan. Dari mana Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan membawa dia sampai kepada menjadi raja? Karena Daud punya hubungan secara pribadi. Ingat Mazmur 27 ayat 4. Ini salah satu doa Daud yang terbaik.
Satu hal yang kuingin dan kuminta Tuhan, hanya ingin selalu berada dekatmu. Sebab seperti hewan dungu aku di dekatmu. Daud selalu berkata di hadapan Tuhan, dia nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman Kairos. Biarlah engkau selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan terjebak mengasihani diri sendiri. Jangan besarkan perasaanmu, jangan besarkan keadaanmu. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Yang kedua, mari yuk rangkul semua saudara-saudaramu, rangkul semua keluargamu. Biarlah kita saling bergandengan tangan untuk supaya apa yang terjadi di sorga itu terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan, lakukanlah. Ingat, saat kita telepon sorga kadang tulalit, nggak nyambung, bukan berarti Tuhan tidak dengar dan jawab doa kita. Tuhan mau, jangan kita terjebak mengasihani diri sendiri. Kita harus terus bergandengan tangan bersama sisi keluarga besar kita. Karena di mana hidup rukun, di situ Tuhan perintahkan berkat. Dan saat kita hidup rukun bersehati, maka saat kita dengar arahan Tuhan, lakukanlah. Saat kita terus menghidupi apa yang Tuhan katakan buat Kairos pada malam ini. Dengar baik. Mungkin kau boleh dengar kata tulalit. Tetapi dengar baik. Secara nyata, Tuhan tidak budak. Tuhan dengar. Tuhan percaya bahwa engkau mampu melewati itu semua. Karena yang menyertai engkau bukan manusia. Tapi yang menyertai engkau adalah Tuhan yang hebat. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kairos ketika tadi kita menyembah, kita angkat pujian, ku cinta kau. Tuhan ingatkan buat Pak Andre tetap bersuka cita. Pak Andre, sekalipun saya tadi mendengar WA Bapak, saya membaca. Tapi paginya saya sudah dapat dari Tuhan. Tuhan bilang gak ada yang bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam dirimu. Apa yang kau alami dengan keluargamu, dengar baik, itu proses pemurnian. Supaya dalam kesedihanmu kau tidak cari pelarian. Dalam pemurnian, dalam kesulitan yang kau hadapi, engkau tidak memuaskan kau punya emosi negatif. Tapi dalam pemurnian, engkau lari sama Yesus. Amin. Tunggu aba-aba Tuhan. Tunggu. Apapun yang dirancangkan oleh iblis, tidak akan ada yang berhasil. Amin. Amin. Engkau sisi keluargamu akan berbahagia. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan juga bilang sama Pak Hendra, Bu Pipin yang bergabung dengan kita pada malam ini, tetaplah bersuka cita senantiasa. Pak Hendra, Bu Pipin, ketika kalian bersuka cita, ya, bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, maka Tuhan selalu bertindak. Saat tiada jalan, Tuhan selalu buka jalan. Pak Hendra, Bu Pipin, tetap sehati, tetap kuat, karena Tuhan akan membawa kalian masuk dalam penggenapan rencananya. Terus Tuhan perlihatkan buat, puji Tuhan ada Kak Eva yang bergabung dengan kita. Eva, ketika tadi kita menyembah lagunya, ku cinta kau, sepanjang hidupku kau setia. Saya melihat seperti kakak itu sama Tuhan itu seperti diikat dengan satu tali putih. Jadi antara tangan kakak dengan tangan Tuhan itu seperti disatukan begitu. Tapi ketika kakak jalan bareng-bareng, kadang sering sekali kakak pergi ke kanan, Tuhan ke kiri. Sehingga jadi seperti mengalami kesakitan. Terus Tuhan bilang sama Kak Eva, ikutin aja iramaku, kata Tuhan. Kalau engkau terus berjalan dengan kekuatanmu, dalam pengertianmu, engkau akan terluka, nak. Tapi kalau engkau jalan karena kita bergandengan tangan, kalau engkau jalan dan kau izinkan aku yang menjadi pemimpin dalam perjalananmu, maka aku akan membawa engkau sampai kepada tujuan. Ingatlah,
bahwa apa yang kufirmankan kepadamu, aku sudah ada di masa depanmu. Baik untuk pekerjaan, baik untuk suami, baik untuk Abel, baik untuk apapun. Tuhan sudah ada di masa depan kakak. Yang kedua, saya melihat buat kakak, kalau saya melihat di tengah pekerjaan kakak, seperti ada rotasi. Saya berharap Kak Eva bisa mendengar, dan kalaupun apa meeting ini direkam, nanti mungkin bisa disampaikan kepada Kak Eva. Saya melihat ada rotasi dalam pekerjaan, dan Tuhan bilang kakak banyak berdoa supaya dalam perotasian itu tetap Tuhan bawa kakak menjadi saksinya. Karena aku melihat mulai antara muncul, nggak muncul, begitu nama kakak. Tapi Tuhan bilang begini, perkuat imanmu. Karena Tuhan masih kasih engkau kesempatan untuk jadi pemimpin, dan Tuhan akan menjadikan posisi itu untuk supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi aku melihat ada tangan hitam untuk menghapus nama kakak dari yang sudah dicantumkan. Itu sebabnya kakak berdoa setiap pagi, angkat tangan kakak di kantor dan katakan, Tuhan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas hidupku dan pekerjaanku. Nah, Tuhan berikan juga buat Bu Vita dan Pak Theo. Apakah Bu Vita, Pak Theo mendengar ini? Puji Tuhan. Pak Theo tadi saya lihat ada di jalan. Ya, dengar Pak. Masih di Baik, jalan Pak. baik. Pak Theo, Bu Vita, saya dipegang Tuhan seperti kan sedang membawa satu kendaraan. Seperti di alam roh itu membawa satu mobil dan menuju kepada satu tujuan. Tetapi dalam satu tujuan itu tiba-tiba kalian berhenti di tengah perjalanan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa berhenti? Tuhan katakan kepada Bu Vita, Pak Theo, hambaku, ketika engkau berjalan bersama-sama, kalau engkau belum satu visi, mari bereskan dulu, kata Tuhan. Bereskan. Tuhan ingatkan buat Pak Theo sama Bu Vita, supaya terus bawa semua rencana, apa yang kalian kerjakan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan ketika terhenti itu, seperti aku melihat begini, di depan kalian seperti ada sesuatu yang membahayakan. Tapi karena Tuhan izinkan kalian berhenti, kalian nggak jadi kena bahaya itu. Terlewatkan. Tuhan bilang kepada Pak Theo dan Bu Vita, kalaupun ada yang tertunda, ingatlah Tuhan ingin menyelamatkan kalian. Karena kalian ingin buru-buru cepat sampai ke tujuan, tetapi sepanjang jalan jadi gelisah, marah, gusar, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sengaja menahan kalian di tengah jalan. Karena apa? Untuk menyelamatkan kalian dari mara bahaya. Kalaupun ada saat ini yang tertunda, apa yang kalian kerjakan, jangan saling menyalahkan. Tetaplah saling mendukung. Sebab Tuhan sedang meluputkan kalian dari mara bahaya. Tuhan sedang meluputkan kalian dari kerugian. Dan Tuhan katakan kepada Pak Theo dan Bu Vita, biarlah hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran itu yang harus menjadi penting buat Bapak dan Ibu. Supaya di masa tua kalian, tetap kalian menjadi orang yang berbahagia. Nah, Tuhan perlihatkan juga buat Kak Marta. Waktu aku tadi menyembah, Tuhan ingatkan satu hal tentang Gua Adulam ini. Tiba-tiba Tuhan menaruh buat aku begini. Nah, jangan besarkan perasaanmu. Apapun yang kau hadapi di tengah-tengah perkantoranmu, ingat, aku yang utus engkau di situ. Untuk kau bisa menjadikan orang-orang yang terluka, utang piutang, orang yang remuk hati, menjadi pasukan doa. Haleluya. Dan bilang, aktifkan kembali roh doa di sana. Sebab sebelum engkau, Tuhan bilang, habis masamu, Tuhan katakan supaya nanti kau meninggalkan warisan di mana kau bekerja. Mau engkau mencetak orang-orang yang tidak berdaya menjadi orang yang berdaya. Dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Haleluya. Tuhan bilang sama Kak Marta, yuk, jangan terjebak mengasihani diri sendiri, jangan terjebak karena kita nggak punya power. Bangkitkan roh doa.
Haleluya. Daud pertama kali yang dilakukan Daud ketika di Gua Adulam, dia membangkitkan jiwa gembalanya. Buat Pak Risto dan Bu Rachel, Tuhan beritahukan kepada Pak Risto dan Bu Rachel, Tuhan mau dengar-dengaran itu lebih baik. Dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih baik. Saya tanya Tuhan, kenapa kau suruh dia dengar-dengaran? Karena saat engkau dengar-dengaran, maka engkau akan semakin sensitif akan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan katakan begini kepada Pak Risto, hambaku, biarlah engkau lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Teruslah bergerak apa yang Tuhan katakan. Karena saat engkau melakukan, bergerak apa yang Tuhan katakan, Tuhan sudah ada di masa depanmu. Haleluya. Dan Tuhan bilang juga kepada Pak Gib dan Bu Apri yang saat ini sedang menyaksikan, saya berdoa kalian bisa mendengar ini. Pak Gib, apakah Pak Gib bisa mendengar saya? Bu Apri mungkin kalian beda kota. Bisa mendengar saya Pak Gib, Bu Apri? Iya Pak Ken. Pak Gib bisa mendengar saya Pak Gib? Baik. Pak Gib mungkin ada gangguan sinyal. Tuhan bilang sama Bu Apri sama Pak Gib, mari. Biarlah saat ini kalian sedang dimasukkan dalam sebuah Gua Adulam. Biarlah kebenaran itu yang harus berkuasa di hati kalian. Bukan pembenaran, tetapi kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang kepada Bu Apri dan Pak Gib, Tuhan kasih satu ruang untuk kalian itu mendengar dan melakukan yang Tuhan katakan. Sekalipun Bu Apri mungkin menemani anak-anak dan Pak Gib sekarang mungkin sedang bekerja di Jakarta. Tapi saya berdoa Tuhan yang bicara ini, biarlah ada persekutuan doa keluarga. Ada misbah keluarga yang sering kita dengar. Supaya apa? Dengan berdoalah Bapak Ibu bisa kuat dan anak-anak itu bisa menjadi menjadi berkat. Anak-anak itu menjadi kebanggaan. Pak Gib, biarlah Pak Gib mengutamakan keluarga, berdoa, dan terus saling berkomunikasi by phone, video call, biar nama Tuhan dimuliakan. Pak Gib juga dimanapun Pak Gib berada, Tuhan berkati. Bu Afri juga dimanapun berada, Tuhan memberkati. Dan saya berdoa biarlah keluarga Pak Gib dan Bu Afri dan anak-anak tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, buat Bang David sama Kak Lince, saya diingatkan Tuhan seperti peperangan ya Bang, Kak Lince. Tuhan bilang, yuk ambil seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Bang David juga sama Kak Lince harus banyak berdoa. Terus, karena aku melihat seperti banyak sekali roh pertengkaran, roh amarah yang coba untuk menyerang kalian. Tetapi aku melihat ada tangan Tuhan yang selalu patahkan itu semua. Ketika kalian terus mengobarkan roh doa, roh penyembahan di tengah-tengah di mana abang dan kakak berada. Dan aku melihat ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim dalam pelayanan abang sama kakak. Dan terutama pelayanan yang hancur hati, yang putus asa. Ingat, ketika itu terjadi, bangun kesadaran mereka bahwa mereka itu adalah berharga di mata Tuhan. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Terkadang kita telepon sorga tulalit, tapi percayalah, Tuhan mau antara kita dengan Tuhan, you and me, kita bersekutu intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita jangan mengasihani diri kita sendiri, jangan besarkan perasaan kita. Yang kedua, biarlah kita mengutamakan keluarga kita. Yang ketiga, biarlah kita mau memiliki hati yang dengar-dengaran. Karena saat kita mendengar dan melakukan, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Mungkin ini saja yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan memberkati Kairos, dan di tahun ini kita berbuah lebat. Baik, boleh kita berdoa sebentar? Dan kita angkat satu pujian, 5 menit lagi bisa bertahan.
kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Amin. Kau pulihkan aku, layakkanku, layakkan untuk memanggilmu Bapa, Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Amin. Bapa yang sekali lagi yuk katakan, oh, kau beri yang ku pinta, ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 17 tahun yang lalu ketika saya divonis mati sama dokter, lagu ini yang pertama kali saya dengar dan nyanyikan. Kata-katanya yang memberkati saya adalah, takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Ketika itu saya sudah divonis mati sama dokter, sepertinya saya sudah berada dalam dunia orang mati. Tapi saya mengimani pada waktu itu, di tengah dunia orang mati pun ada Tuhan di situ. Tuhan bisa mengubah vonis dokter menjadi vonis Tuhan. Dokter bilang saya mati, tapi Tuhan bilang saya hidup. Hari ini muncul lagi lagu itu. Mungkin hari ini engkau ada di titik terendah, ada di titik kejenuhan, keletihan, kelelahan. Engkau mungkin ada di satu titik kau tidak berdaya lagi. Sepertinya semua menghimpit dan begitu berat. Ingatlah, Kairos, jangan kau mengasihani dirimu sendiri. Tuhan mau engkau bangkit sebab engkau tidak sendiri. Aku melihat ada Tuhan yang menyertai Kairos. Boleh engkau angkat kedua tanganmu, teman-teman, Bapak Ibu. Kurabataka. Mari angkat tanganmu. Rasakan tangan Tuhan yang menjamah dan memegangmu. Kau tidak akan pernah dibiarkan sendirian.
Kitab suci jelas. Kau tidak akan pernah dibiarkan yatim piatu. Mari angkat tanganmu. Aku melihat ada tangan Tuhan. Aku melihat Tuhan memelukmu. Aku melihat Tuhan mengangkat engkau dan mengaktifasi roh Tuhan di dalam dirimu. Pandang Tuhan yang besar dalam dirimu. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan belum selesai denganmu. Berserulah. Kalau engkau mau menangis, menangislah. Kalau engkau mau berteriak, berteriaklah. Kau bebas di tempatmu, di mobilmu, dimanapun engkau berada. Lupakan kiri kananmu. Biarkan you and me antara kau dengan Tuhan. Kiraham takiraham asikirah. Ini antara engkau dengan Tuhan. Mungkin besok kau seperti ibunya berkata, apakah aku bisa mungkin bertahan dan hidup bersama Tuhan yang kau dapat melompati tembok-tembok. Tuhan akan menyeberangi engkau pada waktu banjir. Kiralaya syakarala mataka. Kairos, bangkitlah. Kairos, berserulah. Kurabakataka. Kinarala mayasu. Hinaramuku dinai. Tuhan tidak pernah membiarkan Daud lama-lama di Gua Adulam. Karena tujuan destiny Tuhan untuk Daud adalah menjadi raja untuk Israel. Bukan berlama-lama dan memerintah untuk 400 orang. Ingatlah tujuan Tuhan untuk kau berbuah lebat di tahun ini. Jangan berlama-lama di dalam kesunyian, keletihan, keputusasaan, kekeringan. Jangan terlalu lama di situasi kondisi yang kau alami. Terus bergerak, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Kairos, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka masih dalam pekerjaan, di jalan. Tuhan tolong mereka. Biar apa yang mereka dengar pada malam ini, itu membakar roh mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan melawat mereka. Tuhan memenuhi mereka dengan kasih dan cinta-Mu, Tuhan. Kalau ada di antara mereka mulai berputus asa, bangkitkan semangat mereka. Bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Takkan kekurangan sesuatu pun yang baik, Kairos Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pesanmu sudah hamba bagikan buat teman-teman Kairos. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dan memberi kami kekuatan untuk menghadapi day by day. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan. Sebelum saya mau meninggalkan, mau berikan kepada pendoa syafaat, mungkin ada yang masih Tuhan percayakan buat teman-teman. Saya persilakan, kalau ada yang Tuhan bicara lagi. Oke, saya diingatkan tadi tentang lagu tadi ya. Lagu itu lagu yang lama sekali. Lagu itu cukup bersejarah buat saya. Lagu itu pernah saya ada di posisi, saya diponis. Dan setiap saya menyanyikan lagu itu di tempat-tempat atau di waktu tertentu, saya merasakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat saya nyanyikan itu di Kairos pada malam ini, ingat, teman-teman tidak sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Bapak Ibu, ada Tuhan yang menjadi penjagamu, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Bangkitkan semangatmu, sebab hari esok lebih baik dari hari ini. Tetap sukacita, ada Tuhan menyertai kita. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Mungkin Pak Tio dalam perjalanan apa bisa? Pak Tio ya? Iya, betul Pak Tio.
Apa bisa Pak Tio memimpin kita di dalam doa? Pak Tio, apakah Pak Tio mendengar? Bu Vita bisa bantu di mana posisi Pak Tio? Pak Gabe bisa Masih gantikan? di jalan, Pak. Oh, Kayaknya. baik. Atau Bu Vita mau gantiin? Boleh, Pak. Sebentar saya ambil bolpen. Baik. Bapak Ibu silakan yang mau titip di dalam doa syafaat kita. Bu Vita doakan yang pertama, udah dapat pulpen? Bentar, Pak. Baik. Kertas ada nggak? Oh ya udah nggak apa-apa kertas. Baik. Yang pertama siapa, Pak? Ada yang mau Bapak Ibu yang pertama? Atau saya dulu deh yang pertama. Malam Ya. ini ada semalaman para hamba Tuhan untuk mencari visi Tuhan di tahun ini supaya Tuhan berbicara kepada kita dan saya akan untuk jadi pemimpin doa pujian penyembahan dan beri kekuatan Bu Vita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Kak Eva mungkin lagi ada meeting, tetap Bentar, bawa. Pak. Maaf, Pak. Ada cucu. Jadi tadi Ya, Pak, untuk hamba Tuhan yang mencari visi Tuhan, ya. untuk doa semalam suntuk. Enggak suntuk, Bu. Sukacita. Enggak Gimana? suntuk. Ini doa semangat sukacita, bukan suntuk. Sukacita. Semangat sukacita. Biasanya ada doa semalam suntuk, Pak. Itu yang suntuk, Bu. Berarti itu yang suntuk. Kalau ini yang sukacita. Oke, Pak. Jadi untuk doa untuk hamba Tuhan yang mencari visi Tuhan, minta arahan ya, Pak. Ya, saya yang dipercayakan untuk jadi pemimpin pujian penyembahan biar dikasih kekuatan. Oke. Terus yang kedua, doakan buat Kak Eva, keluarganya, Abel, studinya, terus pekerjaan Kak Eva. Mungkin beliau lagi meeting, Oke. jadi saya berhenti saja. Tuhan berkati, Bu Oke. Vita. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, Bu Vita. Salam Bu Vita. Iya, Pak Aris. Pak Hendra ya? Ya Gimana, Pak, Pak? Bu, kita minta bantu doa buat Christopher. Ya kan saat-saat dia sudah mau tamat kuliah. Biar Tuhan arahin langkahnya dia biar yang tepat gitu ya. Karena semalam dia baru ngomong sama saya. Karena kan kita lagi pindah transisi belum selesai nih. Dia bergaul di Jakarta, saya nggak tahu kenal dari siapa. Dia dapat tawaran kerja di Vietnam, tapi di judi. Dia nggak cerita ke saya. Tapi semalam dia cerita ke saya, puji Tuhan. Dia tolak, tanpa saya tolak, dia sudah nolak. Nah, buat kedepannya biar tetap terus anak-anak saya, Christopher bahasanya dalam rencana Tuhan. Minta bantu itu aja, Bu Vita. Makasih. Salam Bu, saya minta dukungan doa buat hari Senin ini ada rencana pembangunan rumah kontrakan di Kota Medan, di daerah Mandala. Tolong bantu doa supaya prosesnya berjalan lancar sampai rumah itu selesai dibangun. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Saya Bu Vita minta didoakan supaya Bu Vita minta
dukungan doa untuk supaya ada dana untuk bisa renov gudang di rumah Serpong Garden. Itu aja. Oke, Pak. Kasih. Pak Hendra, maaf tadi keputus, Pak. Bisa diulangin nggak, Pak Hendra? Ya, Ibu, yang saat ini sih memang dia sudah kerja di tempat kakak saya. Cuman ya karena pergaulan dia di Jakarta juga saya nggak bisa pantau. Tapi puji Tuhan, kemarin dia ada cerita ke saya curhat bahwa dia sama temennya ditawarin kerja di tempat di luar negeri, di judi gitu ya. Gajinya sih wow ya. Cuman ya puji Tuhan, dia berani nolak gitu loh. Biar segala tawaran-tawaran duniawi ya, Tuhan tetap terus bikin hati Christopher takut akan Tuhan. Itu aja, Bu. Sudah, Bu. Maaf Pak, ini kok kurang ini. Intinya gini ya Pak, maksudnya untuk Christopher mungkin diarahkan Tuhan untuk masa depannya. Apakah kerja di luar negeri atau bagaimana gitu ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Terutama ya pergaulannya intinya, Bu. Karena pergaulannya ini kan saya juga nggak bisa pantau dia 124 jam. Kemarin dia cerita, ada temennya nawarin dia kerja Betul. di luar negeri, tapi di tempat judi. Untung dia bisa berani nolak gitu, Bu. Kedepannya biar tetap terus Tuhan iya. pimpin dan rencana Tuhan ada di Christopher. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Oke Pak. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, mari kita satukan hati di dalam berdoa untuk menyampaikan pokok-pokok doa syafaat malam ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang kau berikan malam ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Bapa, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah segala firman yang sudah Engkau sampaikan bagi kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan, dan boleh kami lakukan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyampaikan doa-doa Bapak untuk Pak Pendeta Obi Tuhan, di mana dia yang akan memimpin puji-pujian untuk di dalam mencari visi Tuhan untuk pelayanan para hamba Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berikan kekuatan Bapak buat semua yang hadir Tuhan. Biarlah mereka boleh dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, arahan-Mu kemana Tuhan. Biarlah Engkau yang mengarahkan mereka semua Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat Abel Tuhan, yang ada di Belanda Tuhan. Kiranya Engkau juga arahkan Abel Bapa untuk menjadi anak muda yang takut akan Engkau Tuhan. Anak muda yang dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan, dan mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberikan Abel masa depan yang penuh harapan Tuhan. Masa depan yang indah Bapa, karena Engkau juga melihat hati kedua orang tuanya Tuhan. Tuhan berkati juga Bu Eva di dalam pekerjaannya. Tutup bungkus Bu Eva dengan kuasa darah kudus-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain Tuhan, terutama kuasa kegelapan yang menghentikan dia atau menghimpit dia di dalam pekerjaannya Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan rencana Tuhan sendiri atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Bapak buat anaknya Pak Hendra dan Bu Pipin Christopher Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau juga mengarahkan Christopher, Tuhan, anak muda ini menjadi generasi yang takut akan Engkau, Tuhan, yang dengar-dengaran, Bapak. Bungkus dia, Tuhan, dengan kuasa darah kudus-Mu, Tuhan, sehingga Engkau yang memagari dia, Bapak, di dalam pergaulannya, Bapak, baik di Jakarta maupun dimanapun dia berada, Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus generasi muda ini, Tuhan, sebagai generasi Tuhan sendiri yang membawa api, Bapak, bagi sesamanya, teman-teman seusianya, Tuhan. Biarlah Christopher bercahaya, Bapak, bagi sekelilingnya, Bapak, dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, Bapak, dimanapun dia berada, Tuhan. Kami juga percayakan masa depannya, Tuhan, di mana sebentar lagi dia akan lulus kuliah, Bapak. Arahkan dia, Bapak, berikan dia kepekaan, Bapak, untuk bisa berjalan di dalam jalan-Mu, di dalam jalan terang-Mu, Tuhan. Terangi setiap langkahnya, Bapak. Setiap apa yang ada di pikirannya, di hatinya, Engkau sendiri, Bapak, yang beracara bagi Christopher, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapak, aku juga mau berdoa buat David, Tuhan, yang hari Senin ini akan mengadakan pembangunan rumah kontrakan di Medan, Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Bapak, biarlah semuanya dari awal pekerjaannya sampai akhirnya, Bapak, sesuai dengan waktunya, Tuhan, tepat, Tuhan, dan Kau berkati juga, Bapak, segala yang diperlukan untuk pembangunan rumah itu, Tuhan. Engkau yang tahu, Tuhan, biarlah segalanya terjadi, Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan, dan semuanya itu berguna untuk memuliakan nama-Mu, Bapak, dan menjadi terang bagi setiap orang yang akan mengontrak di tempat itu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapak berkati juga Pak Aristo, Tuhan, yang rencana mau merenovasi gudangnya, Bapak, yang di Serpong Garden, Tuhan. Kiranya Engkau berkati urapi tempat itu, Tuhan, menjadi berkat buat Pak Aristo, Tuhan, dan juga apa yang diperlukan Pak Aristo, Tuhan, untuk pembangunannya. Kiranya Engkau yang cukupkan, Engkau yang sediakan, Tuhan. Kami percaya karena kasih purna bagi anak-anak-Mu, Bapak, yang mau dengar-dengaran akan Engkau, Tuhan. Dan terakhir kami mau berdoa buat semua yang ada di Kairos, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu ada di setiap hati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Engkau yang tahu kami semua, Tuhan. Kami berkumpul untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Itu kerinduan kami setiap minggu, Tuhan. Kiranya Engkau melihat itu semua, Tuhan. Biarlah kami selalu menerima arahan yang tepat yang daripada-Mu, dan kami selalu berjalan dengan penuh sukacita sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami naikkan segala doa dan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhirnya kami sudah di ujung ibadah persekutuan doa Kairos pada malam ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Baik Tuhan Bang David Kalince sebagai yang memfasilitasi kami sehingga kami boleh beribadah. Kiranya Kau tambahkan kasih-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu bagi mereka. Dan berkati worship leader, pemain musik, David dan Daniel. Berkati para pelihat, Pak Risto dan Kak Marta, pendoa syafaat Bu Vita. Semua Tuhan yang bersaksi, yang mohon dukungan doa. Tidak ada yang Tuhan tidak dengar dan tahu. Semuanya. Kau memberkati dari Batam, Sulawesi, Manado, dari Jakarta, Serpong, Medan. Tuhan memberkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah dan istirahatlah. Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Salam, terima kasih Bu Pita. Salam semua David. Salam semua, terima Thank you. kasih. Salam Pak Pendeta, Bang David, Bu Pita, Salam, terima kasih Mas Andre. Pak Bang Pendeta. David Kalince. Pak Aristo masih